Bahagia melihat kau bahagia dengannya, aku terluka. Walaupun Anda sedang bahagia saat ini, kita kembali di segmen prank taksi online Sholawat yang sudah mulai istiqomah di jalan yang istiqomah. Karena sudah sering bikin video ya guys, alhamdulillah bisa menghibur teman-teman semua. Aku senang banget karena responnya masih tetap tinggi ya prank taksi online ini ya, mungkin karena bahannya selalu beda gitu ya. Aku memang beda sendiri guys, jadi setiap video pasti yang dibahas itu hal-hal yang beda, walaupun lagu palasnya itu aja. Dan itu lagu legend guys, nggak boleh diganti. Oke guys, ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Misalnya kalau kita mau berdoa itu bagusnya di waktu-waktu kapan? Nah, teman-teman ya, teman-teman ada waktu-waktu mustajab dari doa yang bisa mempercepat atau menambah mustajab dari doa tersebut. Yang pertama itu di sepertiga malam terakhir ya. Jadi antara kita mau subuh nih, menjelang subuh itu sepertiga malam, menjelang penghujung akhir itu waktu-waktu mustajab yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka dari situ gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Bagusnya lagi habis sholat tahajud, habis sholat hajat, wah itu berdoa yang banyak, insya Allah mustajab. Yang kedua adalah setelah kita selesai sholat fardu. Nah makanya buat teman-teman setelah sholat fardu itu jangan langsung cabut guys, salam lompat jangan. Jadi kalian perbanyak doa di setelah sholat fardu, setelah salam itu banyakin baca doa, insya Allah doanya mustajab. Yang ketiga antara azan dan iqomah. Nah ini pentingnya kita datang sholat berjamaah. Kalau yang wanita mungkin di rumah kita mendengar antara azan dan iqomah, kita di situ sholat ba'diyah, sholat qobliyah, maka di situ banyakin baca doa. Karena doa yang dibaca ketika azan dan iqamah insya Allah doanya mustajab. Amin. Yang ke berapa tadi? Yang keempat, saat sujud ya, saat sujud. Pokoknya sujud itu kapan aja, mau di dalam sholat, mau di luar sholat. Ketika kita dalam sujud, itu posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya juga. Sujud itu maknanya berbisik ke bumi namun terdengarnya di langit. Wedan. Jadi teman-teman ketika dalam sujud itu di dalam hati banyakin baca doa. Doa yang dilakukan saat sujud insya Allah doanya akan ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, hari Jumat atau malam Jumat ini memiliki makna sayyidil ayyam atau hari-hari yang afdol, hari-hari yang utama. Di hari Jumat pemimpinnya para hari, dan disitulah tempat-tempat banyaknya doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berdoa di hari Jumat insya Allah doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ketika azan berkumandang kita mengikuti bacaan azan sambil kita banyakin baca doa. Yang ketujuh, ketika turun hujan. Nah makanya kalau lagi hujan jangan dimaki-maki hujan. Sialan hujan mulu nih, gua nggak bisa kerja nih. Jangan begitu guys, hujan itu berkah, dia mendatangkan waktu-waktu mustajab ketika kita berdoa di saat hujan. Jadi manfaatin, jangan dimaki-maki hujannya. Oh besok kepanasan repot lagi loh. Yang ke-8, hari Arafah ya, ketika kita wukuf di padang Arafah ini mustajab doa. 9, ketika buka puasa. Nah makanya ketika buka puasa itu kita jangan kebanyakan scroll TikTok guys. Kita kalau lagi puasa nih, mau puasa sunnah atau puasa wajib Ramadan, itu kita banyakin yang pertama membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua membaca istighfar astagfirullah, mendoakan orang lain nas'aluka ridhoka wal jannah, orang lain masuk surga dan menghindari kita dari neraka gitu ya. Terus mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang ke-10 adalah ketika minum air zam-zam. Oke, orang lagi minum air zam-zam itu doanya mustajab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang mau punya kaos dakwah kayak aku ya, aku pakai ini, ada huruf Qaf, ada topi trompa, ada baju koko, parfum dan lain-lainnya. Kalian bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah atau di Shopee juga ada gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang cus. Oke guys, kita udah sampai di titik jemputnya nih. Kebetulan aku lagi ada di Purwakarta nih guys. Ini alun-alun Purwakarta dan sebelah aku ada penjara ini. Ini orangnya bentar lagi datang. Jadi kita akan langsung jemput aja. Namanya Zahra. A few moments later. Nah ini orang udah datang guys. Kita jemput aja langsung guys. Mbak Zahra. Iya. Iya, sini. Kursinya masih kotor mbak, mbak di depan dulu gak apa-apa ya? Soalnya nih tadi habis ketumpahan ini minyak jelantah tajin nih. Oke.
Mbak ya? Iya. Jadi di depan, silakan. Lebih suka AC-nya dingin apa panas nggak? Cukup. Sedang-sedang saja. Wah, ini kalau di taksi online aku biasanya aku sebelum jalan ngajak penumpang buat baca doa dulu. Okay. Jadi nanti Mbak Zara ikutin aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan jalan kita lancar, selamat sampai pelaminan nih. Sama ini Mbak, apa pasang seat beltnya? Soalnya aku belum tahu banget nih daerah Purwakarta. Nanti minta dikasih tahu ya jalan-jalannya. Takutnya nyasar ke KUA kan repot Mbak. Langsung sah. Bismillah, berapa ya? Oke. Mbaknya mau kemana nih Mbak? Siang-siang udah rapi, bajunya hitam putih kayak trotoar gitu. Astagfirullahaladzim. Iya. Kamu kali. Malam cinta buta Mbak, jadi agak susah katanya. Mau kemana Mbak? Mau ke rumah teman aja sih main. Rumah teman main. Teman apa? Teman biasa atau? Teman main aja. Takutnya kan teman tapi mesra atau teman tapi enggak ya. Tapi kalau menurut aku nih Mbak ya, ini mohon maaf ya sebenarnya. Kayaknya kalau Mbak Zara nih tipe-tipenya jangan terlalu sering main ke rumah teman Mbak. Kenapa? Iya maksudnya ngapain gitu Mbak sering-sering main ke rumah temen gitu. Toh kan nanti akhirnya aku juga yang akan jadi teman hidup. Ngapain gitu Mbak sering-sering main ke rumah temen gitu. Toh kan nanti akhirnya aku juga yang akan jadi teman hidup. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Emang ini temen apa Mbak? Temen kerja atau temen kuliah apa? Teman main aja sih dari kecil. Pernah kecil ya? Langsung gede ya? Aku pikir langsung dari gua. Teman kecil ya. Apa? Mau gibah apa? Oh ini sih dia abis putus dari cowoknya. Waduh, berat nih. Lagi galau gitu. Jadi kayaknya mau curhat. Curhat tuh apa Mbak singkatan? Curug jahat. Nyolek curhat. Tapi biasanya cewek gitu ya kalau lagi sakit hati suka cerita satu sama lain ya. Kalau cowok mah buru-buru Mbak, mau putus kan mau cerai bodo amat gitu. Tapi kalau menurut aku kayaknya temennya namanya siapa Mbak? Sarjono. Oh Ica, ya Sarjono. Temennya gitu kayaknya Mbak Ica tuh kurang cocok kalau curhat sama Mbak Zara tuh kurang pas. Ya kan dia mau curhat tentang putus pacar kan, berarti tentang sakit hati. Ya gimana curhat sama kamu bisa tahu tentang sakit hati kalau nantinya kamu akan aku bikin bahagia. Ya gimana curhat sama kamu bisa tahu tentang sakit hati kalau nantinya kamu akan aku bikin bahagia. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Zahra, ini aku izin mau ngangkat telepon sebentar ya? Oh, iya. Gak apa ya? Soalnya ada bos aku nih mau telepon, takutnya urgent gitu. Jangan kangen ya? Biasanya udah kangen Mbak, bener. Ada penumpang aku nih, aku tinggal telepon sebentar. Dia langsung bilang, mas udah dong teleponnya. Aku rindu, aku candu kata dia gitu. Boleh jangan candu. Siap. Iya. Gak apa ya? Gak apa, silakan. Halo, assalamualaikum bos. Lagi di mana ini bos? Di rumah sakit. Ngapain beranak gajah? Astagfirullahaladzim. Bos ngapain di rumah sakit? Innalillahi. Jadi bos sakit sekarang? Astagfirullahaladzim. Bos. Saya pikir manusia doang yang bisa sakit bos. Iya, ini bekicot muda bisa masuk rumah sakit juga. Ya Allah bos, sakit kenapa sih emang? Hah? Perasaan kemarin ketemu saya bos, lagi sehat-sehat aja dah. Sampai saya lihat ingus tetangga bos lapin juga. Bos sakitnya apa?
kamu tiba-tiba sakit kenapa bos? Hah? Bos habis ditolak cewek? Astagfirullahaladzim. Kok bisa bos? Dukun bos cuti hamil? Kenapa bisa ditolak? Biasanya kan selalu diterima. Biasanya nih bos kalau nembak cewek kan selalu pakai ilmu pelet. Iya kan? Kenapa yang sekarang bisa ditolak? Oh, pantesan. Ini saya tahu nih. Iya, ini bukan ilmu peletnya yang salah bos. Bos mau nembak cewek, itu mulut bos bawa kemenyan sisa. Oh jangan kan cewek ditembak, Dajjal aja gak deket sama bos. Mulut buah naga begitu. Tahun lalu inget kagak bos? Waktu bos udah PDKT tuh sama cewek bule waktu itu. Iya saya inget banget. Kalau di chatting manggilnya udah kayak mamah papa. Mamah papa, besok minggu depan abi umi. Buset, kalau udah muji, kau bagai bulan, kau bagai bintang. Lu nikah anak jadi kubah masjid mau? Iya, gak usah lebay begitu bos. Udah pacaran di chatting, udah mesra-mesra. Begitu ketemu, itu cewek kesurupan Abu Jahal. Lihat muka bos. Lah makanya bos. Kalau gini kan bahaya bos. Makanya bos, udah saya bilang nih jangan main-main sama dukun. Iya, kalau bos suka main-main sama dukun, nanti iman itu bisa goyang bos. Kayak orang Kerawang, goyang Kerawang. Makanya jangan main-main sama dukun. Ya makanya, ini jangan sampai nih ya, orang yang suka main-main dukun di sepanjang hidupnya, itu kalau dia meninggal, bos mau, bos dikumpulin sama daging kurban. Mau begitu? Kasih tahu dong gimana? Ya. Bos nih contoh saya bos. Lihat anak buah bos nih. Saya muka ganteng, duit banyak, iman tinggi, kagak pernah nama-nama main-main dukun. Iya, saya punya istri, selalu saya setia bos, satu buat selamanya. Bos tahu sendiri istri saya, dia kalau lagi marah, saya harus ngundang penjinak bom. Saking emosiannya tuh. Tapi saya tetap sabar bos. Kenapa? Dia kalau lagi marah, kalau kagak saya gituin, bisa-bisa amandel saya pindah ke hidung. Saking galak, ini bos, gini saya tuh. Ada orang begitu. Istri saya tuh bos, ngeri banget orangnya. Udah emosian di rumah. Dia punya hobi nih waktu muda, ngeri hobinya bos. Jadi waktu muda dia kalau kerja suka saya antar jemput. Pagi saya antar, sore saya jemput. Kadang 3,5 tahun baru jemput saya. Sampai saya nanya, lu kerja ngapain aja kok lama banget? Saya tuh kalau tiap pagi, kata dia, selalu mecahin bisul palura. Kerjaan macam apa begini, psikopat bang. Ngeri ini saya tuh. Oh tenang. Lagian bos nih ya, bos tuh kalau nyari istri harus dari kalangan wanita yang soleha. Iya, wanita soleha yang punya ilmu, yang kagak ngelawan sama suami. Jangan nyari istri yang galak sama suami, yang suka balik-balikin omongan. Jangan yang kayak gitu jadi pakai. Iya, soalnya nih bos saya kasih tahu, istri yang selama hidupnya dia suka ngebantah sama suaminya, suka ngelawan sama suaminya, itu kalau dia meninggal dikutuk jadi spion Supra. Ya repot. Ngegas copot. Nih bos, nanti kalau bos sudah nikah, bos harus banyak tobat dah. Jangan kayak sekarang nih, tiap malam mabuk fiksal. Iya tuh muka tuh udah kayak ketombe monyet. Iya, bos mau nanti kalau meninggal kurung batangnya diganti gerobak dangdut. Disawer lu sama iblis mau. Yang paling punya bos begini. Yaudah bos, pokoknya sekarang hidup yang normal-normal aja, ya. Banyakin zikir. Iya, jangan nih nembak cewek. Udah seminggu mau nembak cewek, begitu ketemu ceweknya stroke. Ya repot, makanya hidup mah banyak zikir, megang tasbih, baca Quran. Jangan nih bos, umur udah tua nih sekarang ini ya. Udah bau tanah, mainannya Tamagotchi sama Tetris. Ya bocah. Ampun itu mah. Mana mau masuk surga gitu kan. Astagfirullah. Ya udah bos, saya nggak bisa lama ini teleponan. Ya soalnya masih di jalan saya nih. Iya bos, pokoknya hidup yang baik-baik aja, jaga kesehatan. Soalnya ini dengar-dengar bos ini udah jadi buronan Israel nih. Iya, jangan kebanyakan ngemilin usus buntu. Ya, tadi 12 jari jadi 13 tadi ngemilin mulu. Makanya udah, yang baik-baik aja. Itu aja bos ya. Ayo, makasih bos. Assalamualaikum. Waduh, bos aku lama mbak kalau nelfon mbak. Ngomong apa aja dia? Dia punya ceweknya ini mbak apa kesurupan setiap ketemu dia. Kesian deh. Bilang. Soalnya mukanya kayak ini asbak panti pijat jadi. Bos saya tuh.
ampun dah sebenernya. Pakai apa? Keset masjid buka itu ya. Aduh, dia tuh punya brewok sampai betis, Mbak. Bos saya tuh. Emang sih Arab, dia keturunan Arab gitu. Cuma emang kalau nggak salah nih jalur nasabnya sampai Abu Lahab gitu. Brengsek dia gitu. Ya saya ampun. Mbak dari tadi kelamaan nggak saya telepon? Apa udah ada rasa-rasa candu, rindu gitu? Nggak ada? Belum? Enggak kok. Belum ya? Belum. Nanti biasanya pas turun Mbak. Udah gitu. Sama saya gini Mbak, kalau di taksi online saya tuh biasanya saya menghibur penumpang saya dengan 1-2 lagu. Karena kan saya ini basicnya dulu tuh pemain balap karung. Jadi suara saya tuh bagus. Kata teman-teman tuh waktu saya lomba tuh saya selalu juara. Namanya lomba tarik tambang janda anak 1. Nah makanya saya suaranya bagus ya teman-teman. Ini saya boleh ya nyanyi 1-2 lagu ya? buat ngehibur Mbak ya. Ini yang udah biasanya penumpang kagak mau turun lagi. Soalnya pingsan dia. Dengerin nih. Mbak dengerin ya 1-2 lagu nggak apa-apa ya? Saya nyoba nyanyi nih buat menghibur daripada ini kan ada jenuh. No! Ini tuh lagu kenangan aku sama mantan aku Mbak. Aku pernah ditinggal nikah. Dinikmati aja Mbak ya. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan. Wow. Segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Pakai hati banget. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Keren banget. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolong. Ayo Mbak, nyanyi Mbak, pakai wow, pakai semangat. Aduh, Mbak, nggak hafal lagunya nih pasti, nggak hafal lagu Mbak. Iya. Lagian ini Mbak, tadi ini suara saya sebenarnya udah bagus, cuma setelan gitar musik ini kayaknya kurang pas nih. Jadi dia nggak cocok nih sama karakter vokal saya. Terus lagi kata teman-teman saya nih Mbak, saya tuh kurang cocok kalau nyanyi lagu-lagu Indonesia. Karena saya kan kalau kembali nih, lihat hidung saya, ya kan, setelan-setelan Arab gini kan. Jadi udah mancung dari lain nih. Ini hidung saya ini setelan-setelan beat karbu. Jadi mancungnya udah dari sananya. Jadi muka-muka Arab kayak saya ini lebih cocok nyanyi lagu-lagu Arab. Saya nyanyi lagu Arab, nggak apa-apa ya? Ini kan tadi lagu Indonesia kurang cocok, nggak apa-apa Mbak ya? Iya emang orang kalau mau menikmati gitu jawabnya agak ragu-ragu. Mbak dinikmati aja Mbak ya. Ini mumpung masih jauh nih bisa nyanyi Arab saya.